Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam bagian kedua materi kelarutan dan distribusi, yaitu tentang kelarutan cairan dalam cairan. Dalam pembuatan sediaan farmasi, seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan bersama-sama. Sebagai contoh, alkohol ditambahkan dalam air membentuk larutan hidroalkohol. Minyak menguap dicampur dengan air membentuk larutan encer yang kita kenal sebagai air beraroma. Minyak menguap ditambahkan ke dalam alkohol untuk mendapatkan spirit dan eliksir. Eter dan alkohol digabungkan dalam kolodion, dan berbagai minyak tetap atau fixed oil dicampur menjadi lotion, spray, dan minyak obat. Pada campuran cairan dengan cairan, campuran dikatakan ideal bila kedua komponen larutan biner mengikuti hukum Raoult untuk seluruh komposisi. Menurut hukum Raoult, tekanan parsial komponen dalam campuran besarnya sama dengan fraksi mol dikalikan tekanan uap dalam keadaan murni. Apabila gaya tarik adesi di antara molekul yang berbeda melebihi gaya tarik kohesi di antara molekul sejenis, tekanan uap larutan akan lebih kecil dari tekanan uap larutan yang diharapkan dari hukum Raoult, dan terjadi penyimpangan negatif. Jika penyimpangan cukup besar, kurva tekanan uap total memperlihatkan nilai minimum atau melengkung ke bawah seperti terlihat pada gambar. Penyimpangan negatif dari hukum Raoult ini mengakibatkan kenaikan kelarutan, dan seringkali hal ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen antara senyawa polar. Apabila interaksi antara molekul A dan B lebih kecil daripada antara molekul konstituen dalam keadaan murni, adanya molekul B mengurangi interaksi molekul A, dan molekul A secara berkesesuaian mengurangi interaksi molekul B dengan B. Sehubungan dengan itu, ketidaksamaan dari kepolaran atau tekanan dalam dari konstituen mengakibatkan kecenderungan melepaskan diri yang lebih besar daripada molekul A dan B. Tekanan parsial dari konstituen lebih besar daripada yang diharapkan dari hukum Raoult, dan sistem dikatakan memperlihatkan penyimpangan positif. Penyimpangan positif menyebabkan penurunan kelarutan. Diartikan sebagai akibat asosiasi molekul salah satu konstituen untuk membentuk molekul ganda atau dimers atau polimer. Tetapi Hildebrand mengusulkan penyimpangan positif lebih baik diperhitungkan dalam kebanyakan kasus dengan perbedaan gaya kohesi molekul dari setiap konstituen. Gaya tarik-menarik ini yang dapat terjadi dalam gas, cairan, atau padatan disebut dengan tekanan dalam. Tekanan dalam dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Dalam contoh soal berikut, Anda diminta untuk menghitung tekanan dalam dari air. Cara menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menggunakan persamaan tekanan dalam. Anda tinggal masukkan angka-angka dari soal yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus ini. Hanya saja yang perlu diingat bahwa temperatur harus dihitung menggunakan Kelvin. Jadi 25 derajat Celcius ini perlu diubah dulu menjadi Kelvin. Sistem yang merupakan campuran dari cairan dengan cairan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang tercampur sempurna dan tercampur sebagian. Untuk yang tercampur sempurna, contohnya pelarut polar dan semipolar seperti air dan alkohol, gliserin dan alkohol, aseton dan alkohol bisa bercampur sempurna. Yang sama-sama nonpolar misalnya
bensen dan karbon tetraklorida ini juga bisa bercampur sempurna. Pada sistem cairan dengan cairan yang bercampur sempurna ini memang tidak mendatangkan masalah dalam formulasi. Jadi kita tidak akan bahas lebih lanjut. Untuk sistem cairan dengan cairan yang tercampur sebagian, sebagai contoh adalah air dan ether atau air dan fenol. Ketika dicampur dalam jumlah tertentu, akan terbentuk dua lapisan cairan. Masing-masing lapisan cairan tadi akan mengandung cairan yang lain dalam keadaan terlarut. Kita review sejenak tentang sistem campuran air dan fenol yang sebenarnya sudah pernah Anda terima dalam kuliah kesetimbangan fase di kuliah kimia fisika dasar. Kurva G, B, H, C, I memperlihatkan batas temperatur dan konsentrasi di mana dua fase cair berada dalam kesetimbangan. Daerah di luar kurva berisi sistem yang terdiri dari satu fase cair, dimulai dari titik A, yaitu sistem yang berisi 100% air pada 50 derajat Celcius. Penambahan fenol dengan jumlah tertentu terhadap A dengan berat tertentu pada temperatur 50 derajat Celcius mengakibatkan pembentukan fase cair tunggal sampai mencapai titik B, di mana sejumlah kecil fase kedua mulai terbentuk. Konsentrasi fenol dan air pada saat ini adalah 11% fenol dalam air. Analisis fase kedua yang mengendap pada dasar tabung memperlihatkan jumlahnya 63% berat fenol dalam air. Fase yang kaya fenol ini ditunjukkan oleh titik C pada diagram fase. Jika kita melakukan proses memotong diagram dari titik B ke C, kita membentuk sistem di mana jumlah fase yang kaya fenol naik secara teratur. Begitu konsentrasi total fenol mencapai 63% pada 50 derajat Celcius, fase cair tunggal yang kaya fenol akan terbentuk. Temperatur maksimum di mana terdapat dua fase dalam kesetimbangan disebut temperatur larutan kritik atau temperatur konsolut maksimum. Dalam sistem fenol air ini, temperatur konsolut maksimumnya adalah 66,8 derajat, yaitu titik H. Garis BC yang tergambar melintas daerah yang terdiri dari dua fase disebut tie line. Tie line ini selalu sejajar dengan garis dasar pada sistem dua komponen. Diagram fase dari sistem dua komponen seperti yang kita lihat dalam diagram fase dari sistem fenol dan air dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu untuk melakukan pemisalan terlebih dahulu. Jadi, misalnya berat lapisan air kita sebut sebagai Z. Maka berat lapisan fenol adalah 500 minus Z. Sesuai dengan soal ini, komposisi total adalah 50% fenol, maka kita hitung bahwa 50% dari 500 gram adalah 250 gram. Maka berdasar tie line yang memotong pada titik 8,4 dan 72,2, maka kita lakukan perhitungan seperti terlihat di layar ini.
Penambahan suatu zat ke dalam sistem cairan biner akan menghasilkan sistem terner, yaitu sistem yang mempunyai 3 komponen. Jika zat yang ditambahkan hanya larut dalam salah satu dari kedua komponen, atau jika kelarutan dalam kedua larutan jelas berbeda, kelarutan timbal balik pasangan cairan akan turun. Jika campuran biner semula mempunyai temperatur kritik larutan maksimum, temperatur akan naik. Jika campuran tersebut mempunyai temperatur kritik larutan minimum, temperatur akan turun dengan penambahan komponen ketiga. Sebagai contoh, jika kita mempunyai campuran fenol dan air, lalu kita tambahkan naftalen, maka suhu konsolut akan naik 20 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena naftalen hanya akan larut dalam fenol saja. Jika ke dalam campuran fenol dan air kita tambahkan kalium klorida, maka suhu konsolut akan naik 8 derajat Celcius karena KCl hanya akan larut di dalam air. Jika zat yang ditambahkan sama banyak larutnya dalam kedua komponen biner, maka suhu kritik larutan maksimum akan turun. Jadi misalnya, jika sistem dua komponen yang kita miliki seperti halnya campuran fenol dan air, maka yang kita miliki kurvanya akan memiliki suhu kritik maksimum karena melengkung ke atas. Maka ketika kita tambahkan zat ketiga yang kelarutannya sama baiknya di dalam air dan fenol, maka suhu kritik maksimum ini akan turun sehingga bentuk kurvanya menjadi lebih landai. Tetapi jika sistem biner yang kita miliki memiliki bentuk kurva yang melengkung ke bawah sehingga memiliki suhu kritik larutan minimum, maka ketika kita tambahkan zat ketiga yang mampu larut sama banyaknya dalam masing-masing komponen sistem biner tadi, suhu kritik larutan minimum akan naik sehingga bentuk kurvanya akan berubah menjadi demikian. Sistem dari 3 komponen dapat ditunjukkan oleh diagram terner seperti bentukan segitiga seperti yang terlihat di layar ini. Ini adalah diagram terner dari campuran polietilen glikol, air, dan minyak peppermint. Ini adalah gambar diagram segitiga dari sistem 3 komponen, yaitu campuran metil salisilat, isopropanol, dan air. Kita dapat lihat bahwa dari 3 macam campuran cairan dengan cairan ini dapat menunjukkan cairan yang bisa saling campur dan yang tidak bercampur. Paruta dan kawan-kawan telah mempelajari kelarutan dari barbiturat, paraben, santin, dan golongan obat lain dalam pelarut pada berbagai konstanta dielektrik. Kelarutan kafein dipelajari dalam campuran dioksan dan air. Umumnya, zat dengan perbedaan polaritas yang besar tidak dapat bercampur, tetapi dioksan dan air walaupun perbedaan polaritasnya sangat jauh, karena dioksan ini nonpolar sementara air ini sangat polar, ternyata dapat bercampur pada semua perbandingan. Paruta dan kawan-kawan ini mempelajari kelarutan kafein dalam campuran dioksan dan air dan mencobanya di 2 laboratorium yang berbeda. Berikut adalah hasil percobaan dari Paruta dan kawan-kawan. Profil kelarutan dari kafein diplot terhadap tetapan dielektrik di skala atas dan parameter kelarutan di skala bawah. Didapatkan hasilnya bahwa kafein
dapat dilarutkan dalam campuran dioksan dan air dengan parameter kelarutan di sekitar angka 14. Kier dan Hall menyelidiki kelarutan hidrokarbon cair, alkohol, eter dan ester dalam air. Mereka memakai suatu indeks topologi atau indeks struktural atau disebut juga sebagai Chi atau lambangnya X ini, yang mempunyai nilai tergantung pada gambaran struktur dan gugus fungsi dari molekul tertentu. Sebagai contoh, kita lihat struktur dari propana. Tolong abaikan ikatan hidrogennya. Abaikan hidrogen yang terikat. Jadi pada ikatan yang pertama antara C nomor 1 dan C nomor 2. Pada ikatan yang pertama ini, C nomor 1 hanya mengikat C lainnya. C yang nomor 2 mengikat 2 C lainnya. Jadi pada ikatan yang pertama ini, kita tuliskan 1 kali 2. Pada ikatan yang kedua antara C nomor 2 dan C nomor 3. C nomor 3 hanya mengikat 1 C lainnya. Sementara C nomor 2 punya 2 ikatan dengan C lainnya. Kita tuliskan sebagai 1 kali 2. Semuanya dipangkatkan min setengah dan dijumlahkan. Maka inilah indeks struktural dari propana. Kita lihat contoh lainnya. Sekarang pada struktur ini. Kita lihat pada ikatan yang pertama antara C nomor 1 dan C nomor 2. C nomor 1 memiliki 1 ikatan, sementara C nomor 2 punya 2 ikatan. Sekali lagi abaikan jumlah H yang bisa diikat. Jadi pada ikatan yang pertama ini kita tuliskan 1 kali 2. Kita lihat di ikatan yang kedua antara C nomor 2 dan C nomor 3. C nomor 2 punya 2 ikatan, C nomor 3 juga punya 2 ikatan. Maka kita tuliskan 2 kali 2. Pada ikatan yang ketiga antara C nomor 3 dan C nomor 4. C nomor 4 hanya punya 1 ikatan, C nomor 3 punya 2 ikatan. Jadi kita tuliskan 1 kali 2. Semuanya dipangkatkan min setengah dan dijumlahkan. Maka hasilnya adalah indeks strukturalnya 1,914. Kita ambil contoh lainnya. Misalnya pada isobutana. Pada ikatan bagian ini, C di sini hanya punya 1 ikatan, sementara C di sini punya 3 ikatan, sehingga kita tuliskan 1 kali 3. Di ikatan yang lain, posisinya juga 1 kali 3. Ikatan di sini juga 1 kali 3. Jadi, semuanya 1 kali 3 dipangkatkan min setengah dan dijumlahkan. Ini hasilnya 1,732. Kemudian, Kier dan Hall menemukan bahwa ln S sama dengan min 1,505 dikurangi 2,533 dikalikan indeks struktural atau Chi ini tadi. Jadi untuk isobutana, kita masukkan hasilnya 1,732 ini di dalam rumus ini. Kita peroleh berapa ln S-nya, setelah itu diantilenkan kita dapatkan nilai S-nya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus strukturnya untuk menghitung kelarutan. Sekarang kalau misalnya kelarutan dari isobutana ini betulan kita tetapkan dengan cara laboratoris. Pengamatan percobaan untuk kelarutan isobutana dalam air adalah 2,83 kali 10 pangkat min 3 molal. Ternyata dari hasil perhitungan menggunakan rumus struktur ini, hasilnya sangat dekat dengan real hasil percobaan. Jadi dengan demikian, kita bisa menggunakan persamaan Kier dan Hall ini dan
perhitungan berdasarkan rumus strukturnya tadi untuk memperkirakan kelarutan dari suatu senyawa. Seorang peneliti lainnya, yaitu Amidon bersama dengan kawan-kawan, mengamati kelarutan non-elektrolit cair dalam pelarut polar. Amidon dan kawan-kawan menemukan bahwa len S atau len dari kelarutan sebanding dengan luas permukaan total atau total surface area dari zat terlarut. Jadi log S sama dengan 0,0168 dikalikan total surface area plus 4,44. Total surface area ini dapat dihitung menggunakan software yang telah ditemukan oleh peneliti lain, yaitu oleh Herman. Maka oleh Amidon, dengan menggabungkan hasil penemuan dari Herman tadi, diperoleh bahwa len S sama dengan 0,0430 dikalikan dengan hidrokarbon surface area dikurangi 0,0586 dikalikan functional group surface area ditambah dengan 8,003 kali I, yaitu suatu variabel indikator, ditambah dengan 4,420. Nilai I ini sama dengan 1 jika yang kita hitung adalah rumus strukturnya alkohol, sementara jika yang kita hitung adalah suatu hidrokarbon, maka nilai I-nya adalah sama dengan 0. Jadi misalnya kita ingin menghitung memperkirakan berapa kelarutan dari N-butanol, maka kita gunakan rumus dari Amidon dan kawan-kawan tadi. Len S sama dengan 0,0430 kali hidrokarbon surface area dan seterusnya ini. Lalu kita lihat di tabel untuk N-butanol, besarnya hidrokarbon surface area untuk N-butanol adalah 212,9, functional group surface areanya 59,2, dan angka I untuk golongan alkohol adalah sama dengan 1. Sesuai rumus ini tadi, kita masukkan angka-angka ini tadi, kita dapatkan berapa besar len S-nya. Setelah itu diantilenkan, kita dapatkan 0,818 molal. Ini adalah hasil perhitungan. Sementara jika kita mencoba dengan cara laboratoris untuk menentukan berapa kelarutan dari N-butanol, kita dapatkan menurut hasil percobaan adalah sekitar 1 molal. Ya, cukup dekat angka 0,818 dengan 1 molal. Jadi dapat dikatakan bahwa metode Amidon et al., metode Amidon dan kawan-kawan, terbukti dapat diterapkan untuk memperkirakan kelarutan molekul obat organik kompleks yang mempunyai kelarutan terbatas dalam air. Ya, sekian dulu materi kelarutan tentang kelarutan cairan dalam cairan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.